Sekarang kita semua sudah berada tepat di pintu gerbang menuju ke makom leluhur Eyang Batuwangi, atau lebih tepatnya itu Eyang Batuwangi Marjahyang Banyu Prabu Sang Adipati di Guru Gantangan. Nah ini kita tepat di depannya gerbang pertama. Nanti di sini semuanya ada filosofinya ya, Pak Kuncen. Sekarang kita pun sedang didampingi oleh Bapak Kuncen, ini Bapak Haji Opo. Beliau ini juru kunci makam Batuwangi. Sedikit tadi saya udah ngobrol-ngobrol di rumahnya, karena beliau menyampaikan ini semuanya ada filosofi yang perlu kita ketahui, dan mungkin buat rekan-rekan Rahayu Kinasih juga biar tahu. Baik, Wadia Balad Rahayu Kinasih, sekarang kita akan berbicara dengan Bapak Kuncen, yaitu Bapak Haji Opo. Untuk pengetahuan aja, sejarah dari beliau ini siapa dan bagaimana sepak terjangnya, mungkin sedikit aja Pak Haji bisa dibahas waktu perjuangannya beliau itu ketika menyebarkan Islam di daerah Garut Selatan ini. Dari mulai namanya, pernah di mana, dan pernah punya anak atau apa, gimana Pak Haji? Alhamdulillah, bari nerangkeun sejarah Eyang Leluhur Batuwangi penyebar agama Islam di Batar Suna. Eyang kapungkur dinamakan Eyang dinamina Eyang Batara Terus Bawa, Eyang Batara Terus Rasa, Eyang Batara Terus Tinggal disirah sidangnya kantos Eyang punika ikilah sajarah Batara Terus Bawa, bahasanya bangsa Nyawa. Sang ning basana di sisi langit, sang gemilang basana aya di bumi ping pitu. Nya Eyang di Ciamis, Sang Hyang Resik Larang antos di Ciamis. Jenenganna Sang Hyang Resik Larang mulih ka Batuwangi nyata kasirah cidangnya. Satos itu Eyang aya utusan di wetan ada ngarurub Nagara Pati di Bandung, mereka perang di Pati Ukur. Oh, perang di Pati Ukur ya? Perang di Pati Ukur, Eyang kenging perangna nya disangakeun ka Raja Sukapura. Tuh Eyang Wiradadaha. Eyang Wiradadaha waktu sarta Pati nya disangakeun ka Raja Sukapura. Nah, Eyang nyanak putrana anu pangageungna Eyang Mardawangsa jenenganna. Eyang Mardawangsa dikantunkeun di Bandung, ditikahkeun ka Nyimas Indar Manggala. Nya gaduh putra Eyang Barajakusuma. Eyang Barajakusuma satos dewasa ditikahkeun ka Nyimas Ratna. Nya gaduh putra Wiranata Kusuma anu muka Bandung, dalam kaum Bandung, Tumanggung Bandung eta lungsuran Batuwangi anu dimakamkeunana di Masjid Agung kaum Bandung. Nah, nuju nyebarkeun agama Eyang teras ke Cisompet Cinengah dinamian Kiai Haji Karangbentang di Cisompet Cinengah. Teras deui ka Gunung Jaya. Di Gunung Jaya jenenganna Eyang Pager Jaya Sakti. Baik Pak Haji ya, terima kasih untuk keterangannya. Jadi Eyang ini bernama asli lengkapnya itu
Eyang leluhur Batuwangi, Eyang Marjah yang Bayu, Prabu Sangadipati bin Guru Gantangan, Rahayu Kinasihan ya Waliullah. Jadi nama beliau asli itu adalah Eyang leluhur Batuwangi, Marjah yang Bayu, Prabu Sangadipati bin Guru Gantangan, Rahayu Kinasihan Waliullah. Beliau itu seorang raja dan juga berkaitan dengan Sakapura ya. Sukapura dan ada kaitannya juga dengan Mataram, ada juga kaitannya dengan Bandung ya, Bandung, Cirebon juga. Terus beliau ini menyebarkan agama di daerah Garut Selatan, tepatnya mulai dari wilayah Garut sampai dengan Tarajung ini ya. Sampai dengan Tarajung Pak Haji ya. Sampai ke sana, ke selatannya, ke daerah Cisompet, Cianjur juga ada katanya, sampai ke Pamengpeuk ya. Pamengpeuk dakwahnya itu. Jadi makom beliau ini tepatnya itu ada di daerah Ciudian, Singajaya dan Garut ya, Jawa Barat tepatnya itu. Jadi beliau itu adalah seorang raja dan seorang waliullah juga. Baik, kita akan kupas juga sebelum masuk ke dalam. Di sini ada gapura. Nah, di sini ini semuanya mengandung filosofi, dan saudara Raja Sanggara akan menerangkan untuk filosofinya untuk keterangan bagi warga RK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat Rahayu Kinasih, di sini mungkin Al-Fakir hanya sebatas singkat-singkatnya saja, karena kalau dikupas lebih dalam itu akan memakan waktu. Kita masuk ke area pemakaman Batuwangi, dan kita perlu ketahui bahwa di sini telah dibangun suatu peradaban yang menjadikan manusia menjadi manusia. Di mana peradaban di sini yang sangat luar biasa, Islam disebarkan di Garut Selatan dibawa oleh Sang Adipati atau Mama Batuwangi. Di sini kita lihat ada sebuah gapura yang diawali di atasnya adalah ada tanda mahkota, menunjukkan bahwa yang ada di makam ini adalah seorang raja, seorang prabu. Kemudian ada atap, di mana atap tersebut melambangkan beliau itu memayungi seluruh masyarakat di sini, memayungi, mengayomi, mendidik dan lain sebagainya. Segala satu peradaban di sini, dari mulai sekecil apapun beliau bangun. Kemudian kita masuk ke bawahnya, ada melambangkan harimau, yang mana di berkaligrafikan Arab itu itu doa selamat ya. Itu doa selamat. Nah, kita perlu tahu bahwa segala sesuatu yang melambangkan harimau adalah pertama orang Sunda atau orang Pajajaran atau Sunda Galuh Pakuan Pajajaran, mereka orang yang kreatif, inovatif, membangun peradaban, membangun persatuan, membangun toleransi dan lain sebagainya. Juga melambangkan keberanian, di mana orang Sunda berani bersikap di hadapan kedoliman, berani bersikap di hadapan kaum-kaum yang ingin merusak tatanan-tatanan kehidupan umat manusia. Sampai lambang harimau pun dipakai oleh salah satu militer kita, Siliwangi. Kemudian di sini juga ada melambangkan tiang-tiang terbuat daripada tanah merah, itu melambangkan awal kita diciptakan dari tanah, kita akan kembali kepada tanah jasad kita ini. Kemudian artinya di sini melambangkan sebuah ciptaan Tuhan. Di sini mengenalkan tentang jati diri itu manusia kepada Tuhannya. Dan di sini juga ada simbol kujang. Kita lihat simbol kujang yang unik. Semua jenis-jenis pusaka yang lain punya, tetapi simbol kujang itu berbeda dari yang lain, tidak ada yang sama. Kalau misalkan tanah rencong ini diambil daripada kalimat bismillah, tapi kujang kita lihat, kalau dibalikan itu jadi satu kalimat, sebuah nama ada. Sehingga simbol tidaklah mungkin satu simbol itu asal-asal dibikin. Cuman yang kita ingin kupas bahwa ketika kujang itu ada pada jati diri orang Sunda tidak akan pernah kehilangan kujangnya. Apa bentuk kujang? Keberaniannya. Apa bentuk kujang? Uletnya, perjuangannya, selalu terdepan dalam melakukan perubahan di suatu negeri. Mungkin itu saja yang singkatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara Raja. Dan selanjutnya saudara
kita ini Sadaraka akan menjelaskan untuk pengetahuan Rahayu Kinasi di sisi goibnya. Silakan Pak, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, sadulur sadayana nu aya di wilayah Garut maupun dimanapun berada yang tergabung dalam Rahayu Kinasi. Kalau saudara-saudaraku sekalian datang ke makam Eyang Batuwangi, saudara-saudaraku sekalian akan melihat bahwasanya makam ini dikelilingi oleh bukit, oleh berbukitan, dan ada 2 sungai dan 7 muara. Dan kalau saudara-saudara Rahayu Kinasi sekalian hadir ke sini atau ziarah ke tempat makam Batuwangi, akan melihat bahwasanya makam keramat ini berada di tengah-tengah persawahan. Sangat unik, yang notabene tidak bisa dijadikan sawah, tapi dijadikan makam keramat dan tidak bisa digusur. Kalau kita telisik atau kita kuak dari sisi kegaiban, bahwasanya bukit-bukit yang mengelilingi makam ini sebenarnya adalah benteng pertahanan. Kalau kita lihat sungai, diapit oleh 2 sungai adalah dulunya dibentuk sebuah parit. Karena namanya sebuah kerajaan itu ada buat pertahanan untuk menjaga daripada serangan musuh, maka dibuatlah benteng yang sekarang menjadi, karena ini udah ratusan tahun, jadilah dia perbukitan. Dan 2 sungai ini dulunya parit dan sekarang menjadi sungai, dan 7 muara itu adalah pos penjagaan. Dan kalau kita lihat di tengah-tengah makam ini, bentuknya seperti kebun raya Bogor ya, kayak hutan kecil yang tidak bisa dibangun jadi sawah. Itu adalah sebenarnya kerajaan kecil dari anak kerajaan Mataram kuno, karena memang kebetulan Eyang Batuwangi ini adalah pejuang Islam yang tergabung dengan kerajaan Mataram kuno. Jadinya ini adalah sebuah kerajaan kalau kita kuak dari sisi kegaibannya. Karena saya tadi malam berusaha berkomunikasi, minta penjelasan untuk tata letak adanya bukit, adanya 2 sungai, adanya 7 muara, dan kenapa kok makam keramat yang terbentuk seperti hutan kecil ini bisa ada di tengah-tengah sawah. Ya mungkin itu saja yang kita lihat dari sisi kegaiban. Adapun yang sangat disayangkan adalah ketidakpedulian masyarakat setempat. Masih banyak yang kurang peduli terhadap keberadaan makam keramat ini. Karena mungkin dari segi pengetahuan ya, tentang kecintaan atau bentuk mahabbah kepada wali Allah itu mungkin mereka belum, sedikit kurangnya masih belum paham, sehingga yang harusnya ini makam ditata dengan rapi, dibentuk dengan rapi, ini dalam proses perapian masih belum rapi ya, belum maksimal kerapiannya, karena ini memang perlu penanganan yang lebih khusus, karena ini memang sejarah. Karena di Batuwangi ini, khusus di Singgajaya ini, ada sejarah kerajaan kecil yang masih belum terkuak oleh penduduk atau masyarakat setempat, yang notabene sekarang menjadikan tempat atau makam sejarah, makam keramat yang sebenarnya itu adalah kerajaan kecil bagian daripada kerajaan Mataram kuno. Di makamnya ini yang namanya wali itu pasti mempunyai karomah, dan kekaromahan inilah mungkin bisa memberikan kemakmuran daripada warga sekitarnya. Itu salah satu daripada karomahnya. Ya mungkin di sini masih banyak warga sini yang belum memahami atau tahu tentang kebesaran karomah dari wali Allah yang ada di Singgajaya ini tepatnya, atau Batuwangi yang terkenalnya, sehingga masih banyak warga sekitar sini yang mungkin agak kurang peduli ya Pak Haji ya, kurang peduli, sehingga masih banyak hal-hal yang memang harus kita benahi di makam ini. Mungkin kalau secara nilai sejarah ini bisa dijadikan sebuah situs ya, karena ini betul-betul kerajaan, bukan makom-makoman. Di samping dia seorang raja, juga dia seorang wali. Nah sebenarnya banyak situs-situs yang harus dilestarikan dan memang harus didaftarkan kepada pihak-pihak yang terkait, karena ini memang banyak sejarah yang belum terkuak. Ya mungkin di lain waktu insya Allah kita akan membuka sejarah secara gaibnya, kita bongkar semua agar masyarakat sini paham. Karena Allah berfirman, wala tasabbanal ladzina qatilu fisabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun.
Jangan kau kira para wali Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah dengan rezeki yang berlimpah. Juga Allah menjelaskan lagi bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu wabtagu wasilatan wajahidu fisabilillahi la'allakum tuflihun. Carilah wasilah, perantara, dan berjuanglah di jalan Allah. Mungkin salah satunya kita menghidupkan kembali sejarah-sejarah para wali Allah, bahwasannya kita hari ini memeluk agama Islam berangkat dari mereka-mereka pejuang-pejuang Islam yang disebut dengan wali-wali Allah. Cuman sekarang kita sebagai umat Islam masih belum sadar, bahkan kehadiran kita sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk pengabdian dibilangnya kufur, dibilangnya musyrik. Itu banyak orang-orang yang masih belum paham. Mungkin dari saya cukup sekelumit gambaran dilihat dari sisi gaibnya atau mistisnya. Mungkin lain waktu kita lebih panjang kita bahas masalah kegaibannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kuncen, terima kasih untuk saudara Raja Sangara, terima kasih untuk saudara Raka atas keterangannya. Mudah-mudahan ini menjadikan pengetahuan bagi rekan-rekan Rahayu Kinasih. Mari kita masuk lebih mendalam lagi, mengupas lagi lebih kedalamannya seperti apa makam beliau ini. Ayo. Ini kita memasuki ini. Rekan-rekan Rahayu Kinasih, ini kita sudah mau masuki makomnya, gerbang yang kedua. Di sini juga ada simbol-simbol yang perlu rekan Rahayu Kinasih ketahui. Saudara Sangara bisa menjelaskan. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang masalah kepala macan aja, karena ini sudah dijelaskan dari tadi. Ini kepala macan di sini bukan apa-apa, tapi ini melambangkan satu tanda apabila seorang peziarah atau para peziarah yang masuk ke dalam sini ke Mama Batuwangi, pertama yang harus dibangun dalam diri mereka adalah meninggalkan hal-hal yang negatif dalam dirinya, sifat, karakter, perbuatan, perilaku dan sebagainya. Ataupun yang masuk ke sini dengan tujuan ingin menghilangkan karakter-karakter negatif yang ada dalam dirinya sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain melambangkan keberanian, ini juga macan putih melambangkan kesucian diri. Intinya memberikan sebuah pelajaran adalah tazkiyatun nafs atau introspeksi diri dalam diri kita. Itu menurut amal saya kesini. Al-Fakir, begitu aja. Silakan. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya habibullah. Assalamualaikum ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya waliullah al-fatihah. Alhamdulillah. Ya rombongan parantos dugi ka ngawangkon makomna Keramat Batuwangi. Tah ieu musolana tempat ibadah salat sunatna heula sakecan kalbat kara suku kada kaduh wudu kalbat kada bersihin najis. Semangat. Jadi sebelum memasuki musola, masuki peziarah itu diwajibkan untuk bersih dari hadas. Di sini melaksanakan wudhu, minimal wudhu atau sholat sunat ya, sholat sunat dipimpin oleh Bapak Kuncen dan makomnya di sana. Ya, ini nanti akan masuk ke dalam. Tapi sebelum masuk, mungkin saudara Raka bisa menjelaskan di sini dari sisi goibnya. Ada musola, ada makom, ada kolam, mungkin ada bisa diterangkan. Baik,
tadi saya coba menerawang secara batin ya, lokasi di area makam yang Batuwangi. Bahwasanya sini tadi saya lihat ada yang sangat unik, bahwasanya di tengah sawah ini ada pohon bambu. Yang kalau kita lihat di sekitar makam ini ada persawahan, ada pohon bambu, lalu ada pohon jambe yang kecil saja sudah berbuah, lalu ada pohon aren. Nah makanya coba kita lihat ke sini sebentar, maju sedikit. Nah ini kenapa sama Pak Haji atau pengurusnya atau kuncinya dibentuk kolam ikan, karena memang ini kalau saya terawang dari mata batin ini ada taman, dulunya taman, makanya dibentuk kolam ya Pak Haji ya. Ya. Terus kalau kita lihat dari sisi utara itu ada pohon besar, ini kan suasana seperti di Kebun Raya Bogor nih. Kalau saya lihat ini seperti suasana di dalam Bogor, jadi di tengah-tengah persawahan lokasi makam ini suasana seperti Kebun Raya Bogor. Jadi sudah barang tentu ini bukan semata-mata makam biasa atau bukan semata-mata dibentuk oleh manusia biasa. Ini kalau bukan tidak ada karomahnya, ini pasti jadi sawah. Dan ini banyak saya lihat pohon-pohon besar di sini. Kalau kita lihat pohon besar yang mungkin umurnya juga lebih tua dari saya, ya, mungkin besar yang tidak ada sawah. Kalau kita lihat di sebelah barat itu sering berkumpul ya penjaga-penjaga di situ. Di pohon besar sebelah utaranya juga, dan ini juga dijaga oleh maung. Juga di sini ada ular, dan juga ular yang membantu menjaga makam, dan semua itu adalah khodam daripada yang Batuwangi. Juga saya lihat sini ada orang gede besar, di dekat makam itu ada tinggi besar. Tadi saya lihat tinggi besar, dan di dekat makam besar itu banyak anak-anak kecil saya lihat, anak-anak kecil. Mungkin itu ya Pak. Saudara, mungkin itu sekelumit dari sisi kegoibannya. Katanya menurut Pak Kuncen di sini juga kadang kalau orang lagi kebetulan sering ada ikan sebelah ya. Ikan sebelah. Ada ceritanya gimana Pak Haji, ceritanya tuh? Jadi dulunya yang Batuwangi makan bakar ikan. Iya. Bakar ikan sudah dimakan sebelah, dilepas lagi, itu hidup lagi. Oh, Itu jadi kekuasaan Allah. ceritanya dulu yang Batuwangi ini bakar ikan, baru habis sebelah, terus dilepaskan lagi. Dengan karomahnya yang Batuwangi, dengan izin Allah, ikan tersebut hidup kembali, dan sekali-kali kadang-kadang menampakkan diri di para peziarah begitu ya. Mungkin itu, mari kita selanjutnya kita masuki ke makamnya. Kalau kita lihat di sebelah utara ada pohon besar yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi kalau saya lihat di sini banyak anak-anak kecil dan penunggunya ular sering di sini dia melilit ular besar. Betul. Ya, Pak Haji, ular Ya, besar. betul. Saya lihat juga banyak harimau di sini ya, berkeliaran ini untuk ngamanin ini lokasi. Ya, Pak Haji ya. Ya, Juga ya, ada betul. ular naga juga di Ya. situ, ada ular naga di atas ya, Pak Haji ya. Ya. Nanti kita lihat, kita menuju ke dalam lagi, nanti saya jelaskan lagi secara sisi gaibnya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah tepat di depan pintunya makam waliullah yang Batuwangi. Dan sebelum masuk ke dalam, di sini juga ada filosofi dan ada gentong air, ada tulisan Arab juga. Mungkin saudara Sangara bisa menjelaskan apa makna dari ini tempat wudhu, dan ini kan air keramat juga nih. Ya, baik sahabat-sahabat Rahayu Kinasih. Jadi
kita sampai di pintu gerbang makom Aulia Allah. Di sini sangat luar biasa terpampang pesan-pesan moral bagi setiap peziarah yang masuk ke dalamnya. Di atas Anda lihat kaligrafi Arab dengan tafsirul qulub bahasa Indonesia, artinya bersihkan hati dan luruskan niat. Di sini bagi peziarah yang datang ke sini, pertama-tama dia dijaga adalah niatnya. Niatnya tujuannya apa? Dan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan luruskan hati. Tidak ada istilahnya kotoran-kotoran hati yang masih menempel ketika ingin masuk ke dalam. Harus dibersihkan. Kemudian di sini juga ada air kehuripan, di mana bagi setiap peziarah untuk bisa melakukan untuk wudhu, dan air juga bisa langsung diminum di sini. Ini sebagai salah satu bentuk karomah daripada aulia Allah, di mana munculnya air kehuripan di tempat ini. Itu. Mungkin itu. Dan kemudian Raja Wali di sini adalah Sayyidul Istighfar. Artinya di sini bagi siapa yang ingin riyadhah untuk menyucikan diri, disinilah tempatnya. Bagi peziarah menyucikan diri, disinilah tempatnya. Itu mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Habibullah. Bima qaumin antum rahmin insyaallah taala bikun rakun. Assalamualaikum fi hadal maqam sahibul karamah yang lulus. Paramli di jero wae paramli. Jero. Ya waliullah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Di bangunan dia tempat istri, dia tempat tamunya, dia ada tawasul dia, istri di dia. Oh, jadi ini adalah penempatan untuk kalau peziarah perempuan di sini letaknya, dan di sini untuk kaum laki-laki ya, dan Bapak Kuncen untuk di sini. Dan ini makam Eyang Batuanginya. Sebelum mengupas sedikit, nanti saudara Raka mungkin bisa menjelaskan secara kegoibannya ini bagaimana. Bah, benar sebentar ya, Bah. Baik, teman-teman RK sekalian, saya coba berkomunikasi dulu sebentar, ingin menanyakan masalah makom ini. Alhamdulillah, ini makam keramat. Ini kalau dilihat dari dulu sejarahnya, ini adalah singgasana. Di sini ada pusaka berupa keris dan tombak, ya Pak ya. Ada keris dan tombak ini. Barusan saya lihat ada keris sama tombak. Kerisnya seperti emas, tombak juga ada. Di sini juga ada trisula, senjata andalan daripada yang Batuwangi. Nah ini yang menjadikan kekaromahannya. Ya, mungkin itu aja. Untuk pengetahuan aja, Bapak Kuncen bisa mungkin menerangkan nama tombak tersebut dan keris tersebut yang ada di kerajaan Batuwangi ini. Di Batuwangi ini ada peninggalan pusaka yang namanya Guntur Geni, lambangnya Garuda. Itu berupa apa Pak Haji? Berupa keris, tombak Guntur Geni namanya. Guntur Geni, Ya. putih bersih, kepalanya Garuda. Terus yang satu lagi cucuk puter Ibu Ratu Galuh Pakuan Pajajaran, konek. Ya, itu mungkin ada beberapa pusaka peninggalan Eyang Batuwangi. Alhamdulillah sekarang kita udah berkumpul di sini, dan insya Allah akan melaksanakan tawasul bersama seperti ini, nanti dipimpin oleh Bapak Allah, undangan Allah, urang ngaos heula sholawat kawali mangga ulah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Salamullah ya sadam minar rahman yaksakum. Salamullah ya sadam minar rahman yaksakum.